Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sofyan Hidayat dari kelas SMA semester 3, NIM 102190023. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kaidah khusus dalam muamalah mudharabah. Yang pertama adalah pengertian dan dasar hukum mudharabah. Istilah mudharabah berasal dari bahasa penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya sebagai qirot. Kedua istilah tersebut memiliki makna yang sama. Secara bahasa, mudharabah berasal dari kata ad-darab yang berarti bepergian atau berjalan. Sedangkan qirot berasal dari kata al-qardu yang berarti al-qat'u, yakni potongan. Secara istilah, para ulama mendefinisikan mudharabah ini secara berbeda-beda. Namun, intinya tetap sama, yaitu akad antara pemilik modal dengan pengelola dengan syarat hasil keuntungan yang diperoleh dibagi dua sesuai kesepakatan. Dasar hukum mudharabah berasal dari Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Dalam Al-Quran, mudharabah berada pada beberapa tempat atau beberapa surat. Di antaranya adalah terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Laisa alaikum junahun an tabtahu fadlam mir rabbikum. Artinya, bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 198. Juga terdapat dalam surat Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah, yang artinya, dan mereka yang lain berjalan di atas bumi untuk menuntut karunia Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Mudharabah juga terdapat pada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhail radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara yang di dalamnya terdapat berkah, yaitu jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di antara ijma' dalam mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa ada sahabat yang menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah, dan perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat yang lain. Selain itu, mudharabah juga dikiaskan pada al-masyaqqah, yakni menyuruh seseorang untuk mengelola kebun. Syarat dan rukun mudharabah. Akad mudharabah memiliki beberapa rukun, di antaranya 1. Pemilik dana atau pemberi modal, yang biasa disebut sahibul mal, dan pengelola, yang biasa disebut mudharib. Syarat dari sahibul mal dan mudharib adalah berakal, balik, melakukan akad mudharabah bukan karena dipaksa, dan sanggup diwakili atau mewakili. Rukun yang kedua adalah ijab qabul. Rukun yang ketiga, modal atau dana, yang biasa disebut ra'sul mal. Syaratnya adalah modal harus dinyatakan jumlahnya secara jelas ketika akad, diserahkan kepada mudharib, dan dalam bentuk tunai. Rukun selanjutnya adalah pekerjaan atau amal. Pekerjaan atau amal ini, ketentuan-ketentuannya harus jelas ketika akad berlangsung dan tidak boleh melanggar syariat. Dan rukun yang selanjutnya adalah keuntungan. Keuntungan yang didapat harus dinyatakan dalam bentuk persentase. Kesepakatannya harus dicapai ketika akad, dan pembagian baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan modal. Macam-macam mudharabah. Secara umum, mudharabah dibagi menjadi 2, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah merupakan akad mudharabah yang secara mutlak atau bebas dalam mengelola modal. Mudharib bebas menentukan jenis usaha, waktu, maupun tempat usahanya. Sedangkan mudharabah muqayyadah merupakan kebalikan dari mudharabah mutlaqah, yaitu akad mudharabah yang mana mudharib terikat dengan ketentuan-ketentuan
dan dibatasi dalam menentukan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Selanjutnya, hukum mudharabah. Karena mudharib mengelola modal atas izin sahibul mal, maka mudharib merupakan wakil, dan kedudukan modal adalah sebagai objek wakalah. Ketika harta tersebut dibawa oleh mudharib, maka harta tersebut di bawah kuasa mudharib, sehingga harta tersebut adalah sebuah amanat atau titipan. Jika harta tersebut rusak karena kelalaian mudharib, maka mudharib wajib menggantinya. Namun, jika timbul kerusakan bukan karena kelalaian mudharib, maka mudharib tidak wajib menggantinya. Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan yang telah disepakati, maka telah terjadi kecacatan dalam mudharabah. Kecacatan tersebut menyebabkan si pengelola dan penguasa harta dianggap sebagai ghosab. Dilihat dari segi akad, mudharabah terdiri dari dua pihak. Jika ada keuntungan tersebut dibagi dua sesuai persentase yang telah disepakati. Hal ini layaknya akad syirkah. Dan jika dilihat dari segi keuntungan yang diterima oleh mudharib, bahwa mudharib menerima keuntungan sebagai upah tenaga yang dikeluarkan, sehingga dianggap sebagai akad ijarah atau upah mengupah. Kaidah dalam mudharabah. Yang pertama, al-aslu fil muamalati al-ibahah illa ayyadula dalilun ala tahrimiha. Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya adalah boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama, dan lain-lain. Kecuali sesuatu yang telah diharamkan secara tegas, seperti riba, judi, penipuan, atau yang lainnya. Kaidah yang kedua, al-wadi'atu fil mudharabati alal mali khossatan, laisa alal amili minha syai'un. Kerugian pada akad mudharabah ditanggung modal. Sang amil tidak menanggung kerugian sedikitpun. Maksudnya adalah, jika pada akad mudharabah mengalami kerugian, maka yang menanggung adalah pemilik modal. Sedangkan mudharib atau pengelola, kerugiannya adalah tidak mendapat apapun dari apa yang telah menjadi usahanya. Yang ketiga, kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap akad pinjam-meminjam yang ada unsur manfaat atau bunga, maka dia adalah riba. Maksudnya adalah bahwa akad mudharabah dapat berubah menjadi akad pinjam-meminjam yang haram karena ada unsur manfaat. Jika si pemberi modal meminta ganti rugi kepada mudharib ketika usaha mudharabah mengalami kerugian. Kaidah yang selanjutnya, al-amru bitasarrufi fi milkil ghairu batil. Perintah untuk bertasarruf hak milik orang lain adalah batal. Maksudnya adalah berkaitan dengan tidak dibenarkannya menggunakan hak milik orang lain tanpa seizinnya, karena pemilik hak tersebut yang menguasai harta yang dimilikinya. Maka, untuk bisa menggunakan hak milik orang lain tersebut, bisa menggunakannya jika telah mendapat izin atau dengan akad kerjasama atau akad-akad yang lainnya. Terima kasih. Demikian dari saya, sangat banyak kekurangannya, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.